Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Bro NC semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel Spooky Story bersama saya Aris. Dan saya Andrea. Oke, pada podcast kali ini Andrea punya cerita apa nih? Menyambung podcast sebelumnya, kamu kan sempat bertanya, ternyata mereka bisa menirukan seseorang yang kita kenal gitu. Iya, kemarin aku bertanya mengenai hal itu. Nah, kali ini aku mempunyai cerita yang nyambung sama podcast sebelumnya. Jadi cerita mengenai penampakan yang menyerupai seseorang gitu. Betul, mulai dari wujud dan suara. Oke, jadi ceritanya seperti apa? Itu terjadi masih di Medan atau di Oh mana? enggak, jadi setelah dari Medan itu, aku kembali ke Jakarta. Nah, Nah, aku ini kan kembali ke rumah mamaku ya. Mamaku itu mengontrak rumah sederhana, sangat-sangat sederhana di bawah pohon sengon. Pohon itu besar sekali. Jadi rumah itu dikenal ada sering ada penampakan lah gitu. jadi Penampakan atau suara-suara yang aneh jadi menurut tetangga. jadi orang sekitar memang sudah tahu bahwa rumah itu tuh memang sering ada penampakan gitu ya. Ya, rumah itu sudah ditulis pakai plang dikontrakan. Mm-mm. Tapi tidak ada yang mau Mengontrak. mengontrak gitu. Hmm. Ya karena kesan dan cerita-cerita seperti itu. Jadi karena kita ini orang susah, ya daripada memaksakan diri untuk mengontrak di rumah yang bagus tapi nggak sanggup bayar, Akhirnya akhirnya mengontrak di rumah itu. iya. Jadi mama ini kan orang tua tunggal ya. Hmm. Jadi dia ngambil rumah itu. Waktu itu aku masih SMP sih, Hmm. sama. Hmm. Nah, saat masuk rumah itu pertama kali pindah di situ ya, kesan horor itu sudah ada, terutama di area dapur dan kamar paling belakang. Mungkin bisa diceritakan kondisi rumah itu atau kesan horornya itu seperti apa? Jadi rumah itu nggak lebar ya, paling cuma berapa meter, tapi panjang, panjang ke belakang. Waktu itu tuh berapa ya gitu ya, pokoknya termasuk sangat-sangat murah rumah itu. Bocor, terus jendelanya cuman seperti kayak warung dibuka, apa ya, Dibuka ke gimana, atas gitu. ke atas ya, betul, ke atas. Terus pintunya lapuk, terbuat dari triplek kayak gitu. Jadi kontrakan itu apa namanya, bukan bangunan permanen tapi Bukan, bangunan triplek gitu ya. bukan triplek juga, setengah semi permanen ya. Oh, semi permanen. Iya, Ya, ya. tapi bocor lah gitu ya Hmm. rumahnya, karena banyak daun-daun sengon itu tuh kalau lagi gugur itu banyak banget Hmm. numpuk, jadi Hmm. itu sering bikin bocor. Hmm. Terus rumah itu terdapat 3 ruang, 1 kamar, bukan 3 ruang ya, 3 ruang termasuk kamar ya. 3 petak gitu Iya, ya. 3 petak, yang 1 petaknya kamar, terus di belakangnya nyambung ada 2 meter, nggak sampai 2 meter, 1,5 meter itu dapur, dan di sebelah kirinya itu kamar mandi, Heeh, heeh. jadi berbentuk L. Nah, itu rumah itu berdiri sendiri atau maksudnya ada kontrakannya itu satu dua tiga atau hanya satu itu? 1, 2, 3, Itu di posisi tengah, pinggir, paling pinggir di samping gang masuk rumah orang. jadi paling pinggir ya. Mm-mm. Jadi di belakang rumah itu, pas di belakang dapur itu ada pohon sengon. Pohon sengon itu besar banget. Mungkin batangnya aja nggak bisa dipeluk ya, Hmm. saking Hmm. besarnya. Awal awal pertama kali masuk itu
sudah terasa horornya, dan hawanya itu panas. Padahal itu kan termasuk adem gitu rumahnya karena nggak kena sinar matahari langsung, tapi panas banget rasanya. Ya tapi apa boleh buat, tinggal di situ dan jalani aja. Kejadian horor di situ banyak, cuman yang pertama kali kita bahas, bisa nggak sih mereka menyerupai orang yang kita kenal, dan itu bener banget bisa. Jadi ceritanya seperti apa itu? Jadi ceritanya begini, waktu itu aku kan mau ke warung. Sebelum aku ke warung itu aku mampir dulu ke rumah sebelah. Jam berapa itu? Siang. Oh siang. Siang hari. Aku mampir ke rumah sebelah, kebetulan di sebelah rumahku itu ada temanku tinggal di situ. Aku mau pinjam penghapus karena waktu itu tugas sekolah mengharuskan bikin pola dan aku nggak punya penghapus. Nah aku ke warung itu untuk beli apa aku lupa. Pokoknya aku tuh titip pesan sama sama adikku, kalau temanku datang ngasih penghapus tolong diterima ya. Aku pesan seperti itu sama adikku. Adikku ini lagi nonton TV. Jadi dia bilang, oh iya, udah. Aku ke warung tuh. Tiba-tiba temanku datang. Ini menurut cerita dia ya. Cerita dia loh. Cerita tentang adikku ini. Jadi cerita adikmu. Bukan ceritaku. Jadi menurut dia itu, menurut adikmu. Menurut adikku itu, temanku datang ngasih penghapus, dia terima karena dia mendengar ada suara di kamar mandi. Waktu itu kan kalau misalnya siang-siang gitu, aku sama adikku aja di rumah, nggak ada siapa-siapa. Jadi dia mendengar ada suara di kamar mandi, dia yakin kalau itu aku. Akhirnya dia samperin ke kamar mandi, dia ngomong, Kak, penghapusnya nih Kiki taruh di atas meja ya. Yang di dalam kamar mandi itu menjawab, oh iya taruh aja. Begitu. Terus adikku itu setelah naruh penghapus di atas meja, dia nongkrong di depan pintu. Dia duduk di depan pintu. Jadi rumahku itu pintu terus langsung jalan, gang. Jadi nggak ada teras, nggak ada apa, jadi dia nongkrong di depan pintu lah. Jadi dari jauh itu aku jalan pulang dari warung, aku ngelihat dia itu seperti ngelihat aku tuh ngelihat hantu. Adikku ini, karena dia ngerasa bahwa kamu di kamar mandi. Iya. Jadi waktu aku jalan menghampiri dia itu, dia ngerasa, bukan dia ngerasa ya, mungkin ekspresi dia ngelihat aku tuh kayak aku ini hantu gitu. Aku tuh sampai bingung, kenapa sih? Aku tanya gitu. Asli dia itu gemeter, dia nangis, tangannya menggigil. Bang, kakak kan tadi di kamar mandi, ngomongnya gitu. Aku bilang, enggak, orang aku habis dari warung. Enggak, tadi siapa dong yang ngomongnya gitu. Di kamar mandi siapa dong yang ngomong? Siapa, aku bang. Terus dia ini aku anterin ke kamar mandi untuk ngecek siapa yang di kamar mandi. Kosong dong, nggak ada siapa-siapa. Dan dia ngotot kalau dia yakin banget kalau dia habis ngobrol sama aku. Ngasih tahu bahwa tadi penghapus tadi ya. Iya, dia yakin banget kalau itu suara aku 100% dan dengar suara air, gemercik air di dalam kamar mandi. Kayak gitu. Dan ekspresinya dia tuh benar-benar ketakutan. Itu dia nggak lihat loh, cuma dengar suara dan dia gemeteran ketakutan, nggak jelas. Terus gimana itu? Iya, ya nggak berani ke kamar mandi dong, udahannya. Terus kalau masalah menyerupai suara ya? Iya. Nah sekarang
menyerupai wujud. Aku tuh tinggal di rumah itu tuh lama, sampai anak pertama ya. Waktu itu aku lahiran, ya otomatis kan numpang ya, numpang di rumah mama karena belum bisa ngerawat bayi karena anak pertama. Tuh. Jadi mama bantuin lah. Nah, namanya orang habis lahiran itu kan pakai sarung, pakai gurita perutnya gitu. Jadi mama itu di dapur habis masak. Mama itu habis masak tuh bawa makanan, dia ngelewatin kamar. Nah kebetulan saat aku habis lahiran itu kamar itu aku tempatin, kamar belakang, kamar satu-satunya. Jadi mama tidur di ruang tengah. Jadi dia ngelewatin kamar, dia itu ngelihat aku. Ngelihat kamu dari Sudut matanya itu ngelihat aku lagi berdiri menghadap cermin. oh. Jadi dia ngelihat aku berdiri, dia lagi menghadap cermin, persis rambutnya panjang, motif sarungnya sama, pokoknya wujud aku. Yang baju yang sedang aku pakai pada hari itu, saat itu. Jadi begitu mama sampai depan, setelah mama sampai depan itu ngelihat aku lagi menyusui anakku yang pertama itu. Otomatis mama itu langsung gigil, ketakutan. Aku nggak ngerti kenapa dia ketakutan. Langsung aku tanya, kenapa sih mah? Itu mama nggak bisa ngomong, gitu, kayak orang gagu gitu. Kenapa sih? Cuman ngomong kayak gitu aja. Kenapa sih mah? Karena sadar bahwa yang di dalam tadi bukan kamu gitu ya. Iya. Pokoknya dia bilang, kalau kamu di sini, yang di kamar tadi siapa? Gitu. Ya, aku langsung tawa dong. Memang mama lihat apa? Ngelihat kamu, wujud kamu, persis, bajunya sama, lagi menghadap cermin. Aku menunduk, katanya dia ngelihat aku tuh menunduk, lagi ngadep cermin. Tapi kalau seperti itu ya, ada yang dia bisa menyerupai gitu. Kira-kira mereka itu bisa berinteraksi nggak ya? Kalau berinteraksi, aku punya cerita ya. Jadi ini aku bukan cerita pengalamanku ya. Kali ini aku bercerita tentang pengalaman orang-orang terdekatku. Jadi aku punya teman. Dia bilang dia bertemu aku dan ngomong sama aku, ngobrol sama aku. Waktu itu dia itu di taman, dia tuh ngomong, dia ngeliat aku lewat dan aku tuh berhenti, dia ngobrol sama aku. Persisnya aku lupa, dia pokoknya cerita dia ngobrol sama aku. Dan gak lama kemudian dia ngeliat aku lewat. Dan dia bingung, dia nyapa aku lagi. Dia bilang, cepet banget jalannya muter. Aku ketawa aja, muter dari mana? Gue kan baru keluar, dan temenku tuh baru sadar kalau ternyata itu bukan aku yang diajak ngobrol sebelumnya. iya. Gitu ya. Nah kalau itu kan itu berinteraksi secara ngobrol ya, atau apa gitu. Bisa nggak mereka itu kontak, maksudnya kontak memegang, menyentuh atau kalau apa? itu aku nggak tahu. Maksudnya kalau hal itu bisa terjadi kan cukup membahayakan ya. Maksudnya gini, kalau dia bisa menyerupai siapapun, ada kemungkinan dia, misalkan ada istri sendirian di rumah, kemudian dia menyerupai suaminya. Kalau masalah itu ya banyak cerita orang yang bilang begitu. Ada cerita tentang, maaf ya digauli gitu, sama makhluk itu yang menyerupai suami. Itu udah sering banget aku dengar gitu. Tapi aku sendiri sih amit-amit ya jangan pernah lah, jangan sampai gitu.
Tapi cerita tentang berinteraksi secara fisik itu aku sendiri nggak tahu, tapi orang-orang cerita, aku taunya dari orang-orang katanya ada yang Tap- seperti itu. Tapi kalau kamu sendiri melihat yang menyerupai fisik orang yang kamu kenal, pernah terjadi? Fisik yang aku kenal ya, aku saking banyaknya sampai lupa. Kayaknya enggak, Belum pernah. belum. Tapi kalau mimpi-mimpi gitu ya iyalah. Tapi mimpi ketemu orang meninggal gitu ya. Cuman kalau kayak kenal gitu enggak deh kayaknya. Apa aku lupa? Iya, banyak soalnya kejadian kayak gitu tuh sampai aku tuh lupa sendiri gitu. Apa namanya, kejadian-kejadian di rumah itu tuh menyambung kejadian di rumah tadi ya, rumah yang kamu tempatin itu ya. Kejadian-kejadian yang lain itu ada lagi atau enggak, atau hanya satu kali Banyak, dua kali itu? banyak. Kejadian di rumah itu tuh banyak banget. Dan anehnya, kejadian itu hanya dialami oleh mama dan adikku aja. Kamu sendiri nggak pernah gitu ya? Aku sendiri enggak. Cuman mimpi-mimpi aneh ya. Mimpi aneh ya. Mimpi seperti apa? Mimpi aneh itu mimpi apa? Ya, mimpi orang berjubah hitam, nampar gitu. Ya gitu aja. Mimpi mimpi aneh lah, pokoknya aneh-aneh lah, lupa lah gitu. Kalau suara-suara atau apa gitu? Kalau suara sendiri sih di rumah itu ya enggak sih, kayaknya enggak ada. Seingat aku itu ya yang dikerjain cuman mama dan adikku, dan anehnya dia lebih sering meniru aku. Hmm. Hmm. Dia juga lebih sering mengganggu orang yang nginep di rumah, Oh, kayak temennya adikku itu kalau nginep itu dikerjain. dikerjainya seperti apa? Maksudnya Ya sama penampakan kamu? enggak, Oh kalau enggak. itu enggak. Seperti kayak didudukin apa digitulah, pokoknya lupa aku Oh ceritanya ya. enggak bisa gerak gitu ya? Kalau Iya kayak gitu. apa, kalau apa namanya? Bahkan Kalau katanya, kata cerita adikku sendiri ya, itu di rumah itu tuh temennya datang katanya ada ngelihat temennya adikku di belakangnya adikku gitu. maksudnya? Jadi temen adikku sendiri, Hmm. jadi temennya itu bilang ah nggak enak sama temen lu gitu. Oh, Jadi dia ngelihat ada orang nggak ada orang lain yang hmm, ikut di situ gitu, ada yang orang ada lain yang orang di lain situ, yang sedang yang duduk bertamu di di situ situ. ya, Ah. kayak gitu. Dan ada lagi cerita itu di rumah itu. Jadi mereka kalau tidur, mama sama adikku ini kalau tidur di kamar itu selalu didorong. Hmm. Jadi di kamar itu ada dipan. Hmm. Jadi mama itu sakit tuh tidur di dipan itu. Hmm. Itu didorong pakai tangan. Dijatuhin atau hanya Enggak, digeser? dia cuma mendorong, dorong suruh pinggiran dikit gitu loh, kayak gitu. Jadi mau ikut tidur di situ gitu. Iya. Anehnya dia itu selalu dari belakang. Mama cerita sih katanya tangan ngeplak tangan di punggung itu benar-benar nyata. Hmm. Itu termasuk interaksi gak ya? Ya, Secara fisik. interaksi. Iya. Tapi nggak menjelma jadi orang kan? Hmm. Maksud kamu tadi kan Hmm. interaksi kalau Hmm. menjelma gitu. Nggak tahu ya. Jadi ini dia ngedorong, suruh minggiran. Mungkin dia ada di samping. Hmm. Hmm. Di samping. Nah, hal itu juga terjadi sama adikku. Hmm. Didorong dari belakang. Tapi nggak dorong kasar loh ya. Disuruh geser gitu. Iya. Disuruh geser. Tapi kalau kejadian yang sangat menyeramkan, maksudnya menyeramkan itu ya itu tadi menyeramkan juga sih gitu. Cuman menyeramkan dalam hal penampakan yang ya seperti itulah gitu, ada atau enggak? Ada. Waktu itu mama itu lagi tidur di ruangan tengah. Jadi ada bayangan hitam. Mama ngelihat bayangan hitam berdiri ngeliatin dia tidur di ambang pintu arah ke dapur di ruang tengah itu. Ya cuman diam berdiri gitu.
adikku juga ngelihat ada anak kecil ngorek-ngorek, kan ada ubin agak terbongkar gitu, dia ngorek-ngorek di situ anak kecilnya, katanya sih bertaring kayak gitu. Tuyul apa? Bukan tuyul. Mungkin kayaknya sih tuyul. Jadi ngorek-ngorek main-main pasir di situ. Adikku tuh ngelihat. Mama juga pernah ngelihat ada sekelebat bayangan keluar masuk dari kamar mandi. Ada yang ngelihat pakai topi caping ya, kayak petani itu, berdiri. Bajunya baju petani, celananya jingkrang gitu, kayak gitu. Nah jadi rumah itu kira-kira sampai saat ini tuh masih ada nggak? Masih, tapi modelnya berbeda. Sudah dipugar dijual gitu. Dijual dan dibangun rumah permanen sama orang yang punya. Tapi tetap dijadikan kontrakan atau rumah enggak, tinggal dijadikan pribadi? rumah tinggal pribadi. Di daerah mana itu? Jakarta Pusat. Tepatnya di nggak etis lah kalau ngomongnya, nanti pada takut lagi. Ya maksudnya aku mau ngasih tahu gitu, Bang, kalau tinggal di situ hati-hati Bang. Tapi kayaknya sih orang-orang situ sudah terbiasa ya. Yang beli juga orang sekitar situ juga. Yang beli rumah itu. Jadi memang sudah tahu kondisi di situ itu dulu seperti ya, apa. Mungkin disaratin lah. Sampai enggak itu. Awalnya sih nggak ada sih yang mau tinggal di situ. Berapa tahun itu kalian tinggal di situ? Oh, lama. Dari aku SMP kelas berapa? Pokoknya kelas 2 lah kayaknya. Sampai aku udah punya anak. Tapi dengan kejadian-kejadian kayak gitu nggak bikin kalian mau pindah atau apa gitu? Oh, the power of nggak punya. Betul sekali. Nggak punya. Betul. Kekurangan kita itu membuat mau nggak mau kita harus berani. Mau nggak mau kita harus terima, mau nggak mau kita harus jalani. Terus mensiasatinya seperti apa itu? Mensiasati berdamai dengan mereka. Percaya nggak percaya, kami udah seperti ya udahlah. Kita berbagi tempat tinggal, mau apa lagi? Jadi ada apa ya? Ya udahlah. Kebetulan keluargaku tuh orangnya nggak traumaan ya. Jadi ya udah sekalian kalau misalnya kelihatan gitu ya penampakannya, takut sama seperti yang kemarin aku ceritain, takut cuman nggak jadi trauma, nggak jadi parnoan sendiri, nggak. Jadi abis ngeliat takut sebentar, nggak berani ke kamar mandi, udahannya kebelet pipis ya berani gitu. Mau di mana lagi, masa iya di numpang tetangga? Mau nggak mau harus berani gitu ya. Mau nggak mau harus berani buat iya, mau gimana lagi kan gitu. Iya, the power of nggak punya. Betul. Nah, kamu sendiri punya cerita apa? Kalau aku sendiri sih jarang ya, aku sendiri mengalami kejadian-kejadian yang menyeramkan gitu. Nggak tahu, aku kalau kejadian yang menyeramkan yang aku alami, tapi aku nggak ngelihat ya, kemarin sudah aku ceritakan. Aku punya cerita lagi di tempatnya sih masih sama ya, di daerah yang kemarin aku ceritakan itu. Tapi ya kembali lagi, ini yang mengalami bukan aku. Yang mengalami itu bapakku. Bapak kamu sering ya ngalamin kayak gitu? Iya, sering banget. Dan dia kalau ngalamin biasanya cerita ke aku gitu loh, cerita ke kami, ke anak-anak gitu. Pernah mengalami ini, mengalami itu gitu. Nah, ini salah satu cerita yang dia alami. Jadi bapakku itu kerja di perusahaan asuransi. Jadi dia itu bagian penagihan iuran asuransi seperti itu. Nah, biasanya kalau nagih itu pulangnya malam, pulangnya setelah maghrib gitu, baru dia pulang ke rumah. Nah, dulu itu dia itu naik motor Vespa kalau nggak salah. Tahun berapa nih kejadiannya? Ya masih sama seperti kemarin, tahun-tahun 90-an ya. gitu. Jadi waktu itu bapakku itu pulang dari nagih,
pulang dari nagih, maghrib pulang dan melewati kuburan yang kemarin itu sama. Jadi setelah melewatin kuburan, dia naik motor Vespa pelan-pelan. Motor Vespa itu kan lampunya nggak terlalu terang ya aslinya, ya temaram gitu, kuning temaram. Jadi setelah ngelewatin kuburan itu, kan di depan kuburan itu ada perempatan yang aku ceritakan kemarin, orang sering naruh bunga, sering naruh apa gitu. Jadi dari jauh itu kesorot lampu ada putih di tengah itu, di tengah perempatan, pendek putih. Jadi dari jauh pendek putih. Tapi bapakku udah ngelihat dari jauh itu, dia langsung ngerasa, wah ada yang bakalan ngerjain lagi ini gitu. Lagi ya? Iya lagi, karena memang sudah sering gitu. Jadi lagi nih, ada yang ngerjain lagi nih. Jadi dia tetap aja jalan, dia jalan terus, semakin dekat. Nah begitu semakin dekat itu, penampakan putih itu menjadi semakin tinggi. Jadi semakin tinggi. Jadi dekatin semakin tinggi. Ya bapakku yang udah sering dikerjain gitu ya nekat aja. Wes pokoknya tabrak aja wes gitu. Jadi dia kencengin sepeda motornya itu, Vespanya itu. Ditabrak gitu, bayangan putih itu ditabrak. Iya. Jadi udah nggak ada takutnya lagi, tabrak. Brak. Dan begitu ditabrak itu kedengeran suara. Aduh gitu. Kedengeran suara. Aduh. Ih, bapakku kaget loh. Jadi begitu ditabrak itu, aduh, kaget kan bapakku. Jangan bilang ibu-ibu pakai mukena nih. Jadi tabrak aduh gitu. Bapak kan kaget, hantu ditabrak aduh. Dia berhenti. Pak, taruh Pak. Di mana spooky-nya, Pak? Oh, diteruskan lagi kan ceritanya. Lanjut. Jadi begitu berhenti, dilihat ternyata ibu-ibu pakai mukena, bener kan? Ibu-ibu pakai mukena lagi naruh bunga di tengah jalan. Naruh bunga di tengah jalan. Suaminya ada di pinggir jalan, itu yang bikin spooky. Ini serem banget guys, sumpah ini serem. Terus ya udah, ini berhenti, ditanya gimana Bu? Enggak apa-apa, maaf Bu, tadi saya kira itu hantu apa gitu loh. Orang dari jauh saya lihat pendek, begitu deket kok tinggi gitu. Itu tanda-tanda bapakmu harus pakai kacamata itu. Ya bukan gitu, kan dari jauh dia naruh kan pendek, begitu naruh ada motor mau lewat dia berdiri. Kan dari pendek jadi tinggi. Orang yang nggak tahu yang biasa dikerjain ya udah tabrak aja, dikira di situ entah hantu pocong kayak hantu apa. Jadi gitu. Itu cerita spooky-nya. Oke deh guys. Kayaknya memang podcastnya kita udahin dulu. Karena ini terlalu seram ceritanya. Sampai perut saya sakit. Oke, jadi itu tadi sedikit cerita yang bisa kita berikan ya. Dan itu memang kejadian nyata. Jadi tolong buat para ibu-ibu atau buat siapapun, malam-malam jangan ada di tengah perempatan. Itu sangat membahayakan. Jadi memang benar, itu sangat membahayakan. Oke, saya rasa kita akhiri cerita kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan satu yang pasti, mereka itu ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.